Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2 di semester 2 ini ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas rangkaian sistem. Jadi rangkaiannya ya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa sih sistem minimum pada microcontroller. Sekarang kita fokus pada rangkaiannya ya. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana skematik rangkaian yang nanti akan kita rakit ya, akan kita buat ya. Nah, di sini ini adalah microcontrollernya ya. Nah, ini dihubungkan ke sensor seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi mau ke tombol, mau ke sensor suhu, mau ke LED, lampu display, ke motor, ini bisa banyak ya. Jadi kita bisa mengatur banyak motor ataupun sensor sejumlah. Ini ada 1, 2, 3, 4 port. Satu port ini ada 8 bit atau ada 8 kanal ya, ada 8. Jadi satu kanal ini bisa mengontrol satu sensor. Ya, sebetulnya nanti bisa ada ekstensi lagi, kita bisa memperbanyak lagi dari satu port ini, tapi tidak sejauh itu dulu ya. Kita nanti yang penting ini dulu kita pahami secara simpelnya saja. Jadi satu pin ini ya. Ini ada 8 pin, artinya port ini ada 8 bit ya. Satu pin ini akan mengontrol satu sensor atau bisa juga satu aktuator. Ya, sensor apa tadi yang sensor kemarin tuh sudah harus paham ya. Sensor itu berarti bisa menangkap sinyal analog atau berupa menjadi sinyal elektronik ya. Jadi kondisi analog misalkan suhu, cahaya ya atau juga tombol ditekan atau tidak ditekan. Nah, itu berarti sensor ya. Aktuator itu penggerak ya, misalnya motor, magnet elektromagnetik seperti relay ya. Terus apa? Dan penggerak-penggerak lainnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, eh, selanjutnya ada itu namanya I/O port. Jadi kita sudah ada siapkan ada 4 port di mana satu port itu ada 8 bit. Ya, ingat ya 8 bit atau ada 8 kanal ya yang bisa dihubungkan ke sensor atau ke aktuator ya. Kemudian ada ini. Ini adalah ada 3 nih ya, 3 3 3 pin, 3 bit ya yang nanti masuk ke ISP namanya. Inilah yang nanti kalau mau mengkomunikasikan ya ya. Jadi untuk komunikasi ke perangkat komputer ini pakai komunikasi ISP ya. Jadi di sini ada kanal-kanalnya, pin-pin ini namanya MOSI, MISO, SCK ya. Yang untuk ke komputer ya, tanpa dengan ground. Kemudian ada lagi namanya reset ya. Ini reset ini di sini ini gunanya kalau nanti terjadi kita ingin mengulangi atau mengulangi program dari awal, berarti tekan reset ini ya. Ini sering kita gunakan ini ya. Ini reset ini ya, supaya nanti bisa apa? Dia dari awal dia akan membaca program perintah itu dari awal kembali ya. Kemudian ada lagi namanya di sini eksternal kristal ya. Jadi ini gunanya sebagai clock ya, sebagai jadi kalau berpikir kan kalau kamu teoritisnya itu ada proses berpikir itu kan ada ketukannya ya. Nah, inilah yang akan nanti menentukan ketukan kecepatan dia berpikir ya di sini ya. Nah, ini kristal ini bisa kita ganti-ganti ya. Di sini kita pakai kristal yang ukurannya 12 MHz. Jadi ketukannya itu adalah 12 juta dalam 1 detik, kurang lebih seperti itu. Jadi cepat sekali berpikirnya nanti ya, karena pakai kristal 12 MHz. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian power supply. Kita menggunakan IC 7805. Tegangan di sini yang masuk ini bisa 5 sampai 9 volt, nanti yang keluar menjadi 5 volt. Nah, 5 volt ini akan dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sini ya. Semua yang 5 volt ini akan dikoneksikan ya sini. Dan ground, ya ini groundnya berarti ke sini, ke ground ya. Semua yang ground nanti akan dihubungkan ke situ. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bagian-bagian minimum sistem itu adalah port ISP, switch reset, dan eksternal kristal ya.
serta power supply. Itu ada 4 ya. Nah, port ISP itu apa? Ya, berfungsi untuk komunikasi ya. Switch reset untuk melakukan riset. Silahkan dibaca lagi nanti ya. Eksternal. Ekstal itu adalah untuk pengaturan detak kerja atau clock ya. Dan power supply rangkaian untuk catur daya. Nah, kalau dibikin PCB jadinya seperti ini. Nah, kamu harus bisa nih ngenalin yang mana yang ISP, mana yang power supply, mana yang riset ya. Jadi pertama ISP yang ini ISP ya. Jadi ini adalah ISP. Kamu lihat nanti ya di dalam rangkaian ini ya. Nah, ini dia masuk ke pin ini kan 1, 9 berarti 8, 7 dan 6 ya. 6, 7, 8. Ya, kalau kita lihat di sini kenyataannya ya ini akan dihubungkan ya ke 6, 7 dan 8. Terus ada riset. Ini riset. Ini juga sama kalau diperhatikan di sini jalur ini ya, nanti dia akan masuk ke sini ya. Ke riset itu ke sini. Ini riset. Ya, nah, ini ke riset. Jadi kamu harus tahu oh ini risetnya. Terus selanjutnya power supply. Nah, ini power supply-nya. Ini 7805-nya di sini masuk baterai atau masuk tegangan antara 6 sampai 9 volt. Ada switch on off-nya di sini, kemudian di sini masuk ke 7805, keluar, masuk ke dalam sistem minimum sistem tegangannya ya. Setelah itu ada lagi apa? Ada kristal. Nah, ini ya, kristalnya ini ya. Ini untuk eksternal ya, kristal ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ada port ya, port-portnya ini. Jadi ini nanti akan dicolok ya, di sini dicolokin untuk dihubungkan ke berbagai sensor atau aktuator. Di sini sudah ditambahin plus minus. Jadi ada plus min, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 8 bit. Ini juga ada plus min di sini ditambahkan ya untuk memudahkan nanti ketika kita menggunakan sensor ya, tegangan sensor itu juga kan perlu tegangan. Nah, tegangannya bisa diambil dari sini. Masuk ke dalam sensor yang disuplai oleh 7805 ya. Nah, itu kira-kira ya materi hari ini. Jadi materi ini kamu hanya memahami ya apa blok bagian dari minimum system yang nanti akan dibuat, dan juga memahami kalau sudah jadi sebuah PCB kamu harus memahami di PCB itu ya apa saja blok-bloknya ya. Itu saja mungkin dari Bapak, silahkan dicatat di buku catatan dan dijawab setiap pertanyaan di dalam e-learning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.